Dalam seri ke-157 ini didukung oleh para pemain Henny sebagai si Tangsu, Yoko sebagai Panji Ketawang, Narto Bantul sebagai Rawadeng, Siska sebagai Nyai Caparu, Rusli sebagai Rasemi, Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nama Nyai Caparu dianggap kurang merdu untuk telinga Sang Prabu Jayanegara. Caparu artinya tempat sirih. Karena itu Sang Ramapati merubah nama Nyai Caparu menjadi Warapsari, seperti yang diusulkan Rasemi. Warapsari artinya bidadari yang cantik. Setelah mengatur segala sesuatunya, Sang Ramapati beranjak meninggalkan ruangan pendopo. Rawadeng mengambil kereta. Rasemi membantu Warapsari naik ke atas kereta. Sementara itu, Panji Ketawang ditugaskan mengambil si Tangsu yang masih disekap di ruangan belakang. Mau apa kau datang lagi, Panji? Kali ini aku datang tidak untuk membujukmu, si Tangsu. Aku sudah bosan membujukmu, merayumu. Kau memang seorang wanita yang bodoh. Otakmu picik. Aku lebih senang kalau kau tidak menemuiku lagi. Cepat, pergi dari sini. Tidak, si Tangsu. Aku tidak akan pergi. Aku tidak sudi bicara denganmu lagi, Panji. Hei, aku datang tidak untuk bicara denganmu. Kalau begitu, cepat, tinggalkan aku. Aku juga sudah muak melihat tampangmu. Aku benci melihat laki-laki yang menjual harga dirinya hanya untuk bersenang-senang. Wanita celaka. Laki-laki pengecut. Kau hanya berani menghadapi seorang perempuan. Kau tidak akan berkutik jika kau berhadapan dengan suamiku, Kakang Rakuti. Aku tidak punya banyak waktu. Ayo. Ayo. Panji, kau mau apa? Ayo. Lepaskan. Tidak, Panji, lepaskan aku. Kau harus meninggalkan tempat ini segera. Ini perintah Gusti Ramapati. Ayo. Aduh, lepaskan tanganku. Ayo. Hei, kalau kau meronta-ronta, kalau kau berontak, badanmu akan sakit. Ayo cepat, ikut aku. Kurang ajar kau. Ayo. Lepaskan aku. Ayo. Maaf Tuan Rawadeng, saya terpaksa membuat perempuan celaka ini pingsan. Dia terus melawan. Lihatlah, dia menggigit tangan saya. Sudahlah Panji, jangan banyak bicara. Naikkan ke atas kereta, dan kau juga harus naik. Kaulah yang ditugaskan Gusti Ramapati untuk mengantar dua perempuan ini ke istana Kapopongan. Kau akan dikawal 40 orang prajurit, Panji. Baik, Tuan Rawadeng. Panji Ketawang dengan dibantu Rayuyu mengangkat tubuh si Tangsu, kemudian meletakkannya di atas kereta. Warapsari heran melihat wanita cantik yang tergeletak di sebelahnya. Dia lalu berpaling ke arah Rasemi. Siapa dia, Tuan Rasemi? Mengapa dia pingsan? Dia akan menjadi temanmu, Nyai Caparu. Kalian berdua akan menjadi wanita persembahan. Malam ini juga kalian akan diantarkan ke istana Kapopongan. Iya, cukup. Kau bisa berangkat sekarang, Panji. Yuk, yuk, yuk. Ekor kuda yang gagah menarik kereta yang ditumpangi Nyai Caparu atau Warapsari dan si Tangsu. Sementara 40 orang prajurit mengawal di belakangnya. Nyai Caparu sedih sekali. Dia terus menatap Rasemi yang masih berdiri di depan pintu gapura. Tuan,
Tuan Rasmi, apakah saya bisa mempercayai kata-kata Tuan? Sampai kapan saya akan menjadi wanita persembahan? Dan apakah Tuan cukup setia menunggu kehadiran saya kembali? Nyai Japar, akhirnya aku berhasil memperalat wanita cantik itu. Mudah-mudahan saja ada gunanya. Dia tidak tahu rupanya. Matanya memandang sedih kepadaku. Wah, dasar wanita bodoh. Mengapa kau percaya pada Rasmi? Aku sudah berbuat sesuatu untuk Gusti Ramapati. Barangkali ini sebuah jasa baik, dan setiap jasa pasti ada imbalannya. Sekarang aku tinggal menunggu perkembangannya. Aku yakin dapat mengambil hati pembesar kerajaan Majapahit itu. Kereta terus bergerak menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit. Panji Ketawang duduk di atas kereta, memegang kendali kuda. Si Tangsu masih belum sadarkan diri. Sementara Nyai Caparu duduk merenung, hatinya sedih. Wanita jalir itu belum tahu nasib apa yang menunggu di depan sana. Setelah keluar dari perbatasan kota Raja Majapahit, Panji Ketawang mengambil arah kiri. Kereta menuju desa Kapopongan. Prabu Jayanegara mempunyai beberapa buah istana pesanggerahan. Salah satu di antaranya, istana pesanggerahan yang paling indah, ialah Istana Kapopongan. Istana Kapopongan terletak di desa Kapopongan, di sebuah kaki bukit yang udaranya sejuk. Menjelang tengah malam, Panji Ketawang sudah tiba di Istana Kapopongan. Kereta langsung memasuki pintu gerbang istana yang dijaga 2 orang prajurit bersenjata. Kereta berhenti di ruangan pendopo yang sangat indah, yang lantainya terbuat dari batu pualam. Prajurit. Ya, Tuanku Panji. Aku baru pertama kali datang ke tempat ini. Aku tidak tahu sama sekali suasana di Istana Kapopongan ini. Di mana sebaiknya kita tempatkan 2 orang perempuan itu? Terserah Tuanku Panji. Di Istana Kapopongan ini ada banyak puri. Puri apa itu? Yang ada di samping ruangan pendopo? Kalau tidak salah, itu Puri Istaka. Puri Batu Pualam. Dan yang di sebelah sana itu, yang ada di sudut halaman, Puri Kemuning, Tuanku Panji. Lalu yang itu puri apa? Itu Puri Campakamala. Dan yang di sebelahnya lagi, Puri Kulirangan. Oh, baiklah. Sekarang panggil seorang temanmu. Angkat perempuan yang masih pingsan itu dan tempatkan di Puri Campakamala. Sementara aku akan membawa yang satunya lagi ke Puri Kulirangan. Baik, Tuanku Panji. Memang, Istana Kapopongan adalah istana peristirahatan Sang Prabu Jayanegara yang paling indah dan paling megah. Untuk membangun istana itu, dibutuhkan tidak kurang dari 3.000 keping uang emas. Istana Kapopongan mempunyai banyak puri. Ada puri yang namanya Puri Manggalakita, artinya lagu bahagia. Ada Puri Kamuning, ada Puri Kanduyuhan, ada Puri Ganitri Kundala, yang artinya karangan bunga mawar. 2 orang prajurit menggotong tubuh si Tangsu memasuki Puri Campakamala, yang artinya
Puri karangan bunga cempaka. Sedangkan Panji Ketawang menuntun Nyai Caparu memasuki Puri Kulirangan yang artinya Puri Burung Kutilang. Siapa namamu tadi? Nama saya Warapsari, Tuanku Panji. Warapsari. Kau tahu bukan, bahwa sekarang kau menjadi wanita persembahan. Suatu saat nanti, Gusti Prabu Jayanegara akan datang kemari. Kau harus dapat melayani beliau dengan baik. Bagaimana? Apakah puri ini cukup indah? Puri ini sangat indah, Tuan Panji. Saya belum pernah melihat bangunan seindah ini. Ya, tentu saja. Ini puri milik seorang raja. Jika seluruh kekayaan di desamu ditumpuk menjadi satu, belum cukup untuk membangun puri seperti ini. Nah, Warapsari, masuklah. Mulai malam ini, kau menjadi penghuni Puri Kulirangan. Iya, Tuan Panji. Terima kasih. Warapsari, di tempat ini kau tidak sendirian. Kau mempunyai seorang teman. Sekarang dia ditempatkan di Puri Campakamala. Kalau kau merasa bosan tinggal di ruangan ini, kau bisa datang ke Puri Campakamala. Apakah dia juga menjadi seorang wanita persembahan, Tuan Panji? Iya. Namanya Sitangsu. Dia memang keras kepala. Aku sangat berterima kasih kepadamu jika kau dapat melunakkan hatinya. Hiburlah dia. Besarkan hatinya. Bujuklah agar dia mau melayani Gusti Prabu Jayanegara. Dan awas, Warapsari, jangan berbuat macam-macam. Kalian berdua di tempat ini dijaga ketat 40 orang prajurit. Jangan coba-coba melarikan diri. Aneh sekali perjalanan hidupku ini. Tiba-tiba saja ngeri sekali membayangkan semua itu. Dewata Agung, berilah aku kekuatan. Mudah-mudahan saja aku tidak terlalu lama tinggal di puri ini. Aku lebih senang hidup berdampingan dengan Tuan Rasemi. Tuan Rasemi, Tuan Rasemi, apakah dia benar-benar mencintaiku? Ataukah dia hanya ingin memperalat Nyai Caparu?
Kita tinggalkan sejenak istana pesanggrahan Prabu Jayanegara di desa Kapopongan. Malam semakin larut. Rasemi sudah tiba kembali di kaki Bukit Pangi. Dia tidak berani melewati pintu gerbang. Dia memilih jalan lain dengan melompati sebuah pagar di belakang asrama pendidikan. Hup! Kukira tak ada yang melihat kehadiranku. Suasana sepi sekali. Teman-temanku pasti sudah tidur semuanya. Dan Bapak Dang Arcarya Siwanata, beliau juga pasti sudah tidur. Sepertinya aman. Perlahan-lahan Rasemi berjalan menuju ke wismanya. Sekali waktu dia berjalan merunduk di balik tanaman perdu. Rasemi merasa lega. Sekarang dia sudah berdiri di depan pintu. Dia menengok ke sekelilingnya. Suasana tetap sepi. Tangan Rasemi meraih gagang pintu. Bapak Dang Arcarya Siwanata. Jangan gugup, Rasemi. Tenang saja. Maafkan saya, Bapak. Maafkan saya. Saya telah melanggar peraturan asrama pendidikan ini. Saya terlambat datang, Bapak. Dari mana saja kau? Ampun, Bapak. Saya pergi ke kota Raja Majapahit. Mau apa kau ke sana? Ampun, Bapak. Saya hanya ingin melihat-lihat suasana, Bapak. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Rasemi. Di hari Buddha yang lalu, kau sudah terlambat datang. Dan sekarang kau terlambat lagi. Kau memang pantas mendapat hukuman. Ampun, Bapak. Saya mengaku bersalah. Saya bersedia dihukum, Bapak. Besok kau akan melihat bagaimana sikapku menghadapi murid-murid yang tidak bisa ditertibkan. Sekarang kau boleh tidur. Pagi harinya, Dang Arcarya Siwanata mengumpulkan siswa-siswanya di tempat biasa. Sekali waktu pimpinan asrama pendidikan itu melirik ke arah Rasemi, dan Rasemi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dia memang benar-benar merasa bersalah. Anak-anakku semuanya, siswa-siswaku semua, kali ini aku ingin menerangkan soal isi kitab Kutara Manawa pasal 4. Coba Rasemi, apa isi kitab Undang-Undang Kutara Manawa yang berkenaan dengan pasal 4? Ampun, Bapak Dang Arcarya Siwanata. Pasal 4 kitab Undang-Undang Kutara Manawa menjelaskan mengenai 8 macam pencurian yang disebut astacora. Bagus. Sekarang dengarkan semuanya. Mencuri ialah mengambil barang milik orang lain secara diam-diam pada saat si pemilik barang sedang lengah. Saya kira pengertiannya sudah cukup jelas. Jadi kalau kalian menginginkan barang milik orang lain, kemudian setelah ada kesempatan baik, kalian mengambil barang itu dengan sengaja, maka perbuatan itu terkena sanksi-sanksi yang tercantum di dalam kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 4 yang disebut astacora. Dan perbuatan itu harus diganjar dengan hukuman. Itu sudah pasti. Sebab kalau tidak, rasa keadilan tidak bisa ditegakkan. Tatanan masyarakat akan menjadi kacau balau. Tidak ada bedanya lagi orang bekerja bersusah payah dan orang yang senang bermalas-malasan. Ada 8 macam pencurian yang dibagi menjadi 2 golongan. Sekarang golongan pertama. 1.
mencuri harta berupa uang. 2. Mencuri harta berupa barang-barang perhiasan. 3. Mencuri harta berupa ternak. 4. Mencuri harta berupa tanaman atau hasil panenan seseorang. Itu golongan pertama. Sekarang golongan yang kedua. 1. Mencuri harta milik istri sendiri. 2. Mencuri harta milik orang tua atau mertua atau saudara tua atau orang yang dianggap lebih tua. 3. Mencuri barang-barang milik masyarakat. 4. Mencuri barang-barang milik raja atau negara. Itulah 8 macam pencurian. Tapi 8 macam pencurian itu bisa diibaratkan sebuah pohon. Sedangkan pohon mempunyai cabang-cabang yang cukup banyak dan rumit. Sekarang aku akan mencoba membicarakan masalah cabang-cabang itu. Dengarkan baik-baik, Rasmi.